Musik sudah jadi keseharian seseorang. Di mana saja, kapan saja kita begitu mudah menjumpai musik. Mulai dari musik dalam negeri hingga luar negeri. Dalam Islam, musik diperbolehkan selama memberikan manfaat untuk mengajak kaum muslimin lebih dekat dengan Allah. Di bulan Ramadan ini, musik bernuansa religi bermunculan, mengajak hamba untuk lebih berserah pada Tuhan. Sejatinya musik merupakan alunan yang sudah ada sejak zaman Nabi. Musik dijadikan media untuk memuliakan Allah. Balik Masih di lagi Intermezzo. banyak info, Gak bikin kepo. Nah, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol masalah hijrah. Iya. Saya juga balik lagi ketika berhijrah pada saat itu. Momen apa yang paling sulit atau yang paling susah begitu ketika berhijrah? Dua. Yang pertama pindah temen. Pindah teman. Nggak, soalnya udah on off-nya tuh udah 2 tahun tuh. Oh, oke. Nggak Oh, 2 beres. tahun on Iya. off-nya. Oh, oke. Masjid, diskotik itu dulu kan. Iya, masjid. Iya, benar-benar. Masjid diskotik, masjid Kemudian diskotik. setelah pindah, Aha. temen dan jaga asal makanan. Jaga asal makanan. asal Sumber. makanan. Sumber makanan. Kalau Oh, misalnya sumber dari teman makanan. dulu bisa diceritain. Teman maksudnya kok susah? Teman. Nggak, karena kita kan disamperin terus kalau nggak datang juga. Oke. Oh. Disamperin. Terus saya diajarin guardnya pakai baju ini sunnah. Uh-huh. Saya pakai baju gini yang nyamperin nggak jadi ngajak jalan. Oke. Ya kan? Jadi- Pas nyamperin gitu kan, Mm-mm. yuk lo kenapa sih yuk misalnya gitu. Ayo baju lo mati. Jadi udah nggak berani Baju ngajak lo gitu ya? kenapa yuk gitu. Kenapa? Pada Jadi pada gua- begitu. Dia pergi, saya bilang ngomong, gue jadi dulu ya, anak-anak udah nungguin tuh. Assalamualaikum, gitu. Biasanya nggak pernah assalamualaikum loh, Oh. gara-gara pakai ini. Assalamualaikum. Ternyata bener seminggu disuruh pakai ini top loh. Langsung pada Diliatin diam. orang. Oh, Kira nggak jauh semua gitu ya? Kira nggak jauh ternyata diliatin Ya, orang. tapi didoain terus. Oh. Iya sih. Pom bensin masuk parkir, assalamualaikum gitu. Enggak, soalnya kalau saya parah banget, Parah Oke, banget. sayap kiri banget gitu tuh. Teman-temannya sayap kiri semua. Kebanyakan. Aha. Oke, dari teman. Terus sumber Asal makanan. Apa itu? Sumber makan, kita tahu nggak kalau uang ini nggak bener, tahu nggak tuh? Oh, uang ini haram atau halal begitu ya? Tahu kan? Tahu kita kan? dong, tahu dong. Nah itu bukan zatnya tapi kasbi namanya. Oh, oke. Ya, paling dulir insanu ila to'am. Kamu harus memperhatikan sumber makanan kamu. Tuh, dengar Pada tuh. saat itu apa yang nyata terlihat melihat sumber makanan itu? Ini duitnya ya. Jadi kalau dapat, maaf saya punya perusahaan. 2. Udah rahasia umum lah. Iya. Tender tuh apa gitu kan ya. Harus ada entertain lah misalnya seperti Entertainnya itu. karena saya pemusik. Jadi apa mintanya? Tuh kan udah tahu Iya, kan. Iya. tahu, Nah, iya tahu. udah sholat jadi nggak enak ini kan. Betul. Kata teman saya, jangan disogok, rezeki nggak kemana. Iya. Bener aja nggak kemana, nggak ada tender. Nggak kemana, nggak ada beneran Iya. gitu ya. Sementara anak saya sekolahnya di tempat-tempat nggak enak semua bayarannya Betul. tuh. Satu hilang, ini gaji 28 pegawai tuh coba. Lama-lama udah ditutup Katanya aja. dari 8 mobil jadi 2 mobil, 2 kendaraan begitu. Iya, tinggal 2. Terus ketika begitu akhirnya nyerah atau oke, Iya. tetap fight? Enggak, saya dapat positive thinking. Mobil masih ada, jual. Rumah kecilin bisa. Tuh. Oke. Jadi saya ngeliat yang lebih susah diajarin teman saya. Oke. Jangan selalu melihat ke atas. Jangan begitu ya. sesak napas lihat ke atas Betul. kita. Ngap ya. Nah, kalau tadi Ustadz juga memberikan salah satu sulitnya ketika berhijrah. Kalau Mas Berry? Ya mungkin itu ya lingkungan sih. Emang karena kebiasaan kita bergaul kan, terus kadang-kadang ya emang kita jadi lupa refleks gitu kan. Wah, tiba-tiba udah kayak begitu lagi gitu kan. Jadi emang untuk awal biar supaya mental saya kuat ya saya ngisolasiin diri dulu. menghilang. Ngisolasiin diri. Berapa Nah. lama Mas Berry? Lumayan ya sekitar 6 bulanan sih. Nah, tapi manggung gitu tetap dong. Manggung ya, cuma selesai manggung nggak ikut Pulang. kegiatan ekstrakurikuler lagi. Tapi Ekstrakurikuler lagi, nggak ikut ya. Tapi Mas Oke. Berry pernah nggak sih di satu titik begitu? Kayak gue kangen deh masa-masa zaman dulu. Ya sempat namanya sugesti kan kadang-kadang pingin. Gue kangen nongkrong nih, kangen Terus ngafe. solusinya gitu. supaya tidak lagi terjerumus ke masa lalu begitu? Zikir. Zikir. Sholat. Subhanallah. Kan dibilang, Ya ampun Zaza. Sesimpel itu ya, Nak? Sesimpel itu, Tapi biar ya, nggak jadi kangen lagi maknanya besar. zikir. Salingin dia. Quran itu ways. Ya, ways. Jadi begitu ingat sesuatu itu kan bakal musibah tuh. Iya. Yang jelek cepet bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali, kamu wudhu, salat, bener aja hilang kan. Dan tenang. Tapi kalau kita Nonton di ngelamun diliatin jadi loh Iya. gitu. Iya betul-betul. Pandangan kedua itu yang bahaya.
Iya benar. Nah ini kalau misalnya dilihat, nah ini pemirsa bisa lihat nih, Mas Berry lagi beraksi ya, iyalah pasti aja ya. Ya ampun Mas, kalau misalnya dilihat Ini tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Belum berhijrah ya pada saat itu ya? Belum, nih zaman album kedua. album kedua. Wah. Nah ini sudah berhijrah. Ini sudah. Sudah Oke. menggunakan nama Muhammad Berry Berry Al-Fatah. Al-Fatah. Iya. Luar biasa. Nah ini dia. Ketika Mas Berry memutuskan gitu kan ya, aduh oke, saya mau berpindah menjadi mualaf. Banyak kan sih teman-teman yang ngapain sih Ber? Iya. Yang enggak aja, banyak yang begitu. Ya semua nyangkanya begitu sih, sampai keluarga saya juga mikirin nih anak mau bikin aneh-aneh yang apa lagi. Ternyata pada akhirnya percaya. Ternyata ya dari ibu dulu sih yang lihat kan. Aha. Oh ya positifnya berubah. Enggak. Ya kalau ini Oke, bisa bikin macam-macam dia lagi. berubah, silakan. Ya, Tapi akhirnya direstuin. didukung ya dari keluarga ya. Alhamdulillah direstuin sih. Alhamdulillah. Sudah ada penelpon? Oke. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Fauzan, Ternate, Maluku Utara. Wah, dari Ternate. Silakan Pak, mau tanya dengan siapa Pak? Sama Ustadz ya? Ya, Yang silakan. bantu kita Ustadz ini. Yuka. Ya, Pak Ustadz, saya senang sekali tadi Pak Ustadz mengenai masalah hijrah ini. Apalagi Pak Ustadz juga pernah punya usaha yang dari 8 mobil turun 2 mobil. Ya, saya memang pernah merasakan begitu juga ya. Karena jadi memang saya yakin alhamdulillah yang tidak bisa kita dapatkan dunia ini dari manusia adalah pernapasan, nikmat pernapasan. Jadi kenapa kita takut lah? Kenapa kita takut akan kehilangan harta, kehilangan dunia ini kan? Dan kalau Allah kasih nikmat itu aja yang luar biasa. Jadi Sangat pertanyaannya luar biasa, Pak, tidak bisa tuh. Ya, jadi saya lebih banyak berbagi Ya. sama Pak Ustadz. Jadi pengalaman saya itu lah. Jadi memang jangan takutlah untuk betul-betul kembali ke jalan Allah, berhijrah betul-betul. Dan teman saudara saya depan ini yang musisi ya, Iya. tidak usah takut yang ocehan orang, bahwa orang bertato yang luar biasa, orang bertato bisa sholat. Oke. Yang bahaya itu yang tidak bertato tidak sholat. oke. Iya, Pak. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak Pak Fauzan, ya. Fauzan di Maluku Oke, Utara. Iya, ini ngasih support juga ya Pak Ustadz Yuka bahwa memang tidak perlu takut ketika berhijrah walaupun memang harta taruhannya begitu ya. Iya. Nanti kita akan dapat lagi penjelasan dari Ustadz Yuka dan juga Mas Berry usai jeda berikut, tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak Nggak bikin bikin kepo. kepo. Closer, closer.